Anak-anak. Halo Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah baik. Iya, nggak ada yang sakit? Alhamdulillah Ibu. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam proses belajar dan bermanfaat untuk diri kita di masa sekarang maupun masa depan. Tundukkan kepala, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah Berangkat semua, Ibu. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Jika kalian hadir, tolong angkat tangan dan bilang Hadir. Oke, pinter. Alfi Sri Muryani. Hadir Ibu. Ya. Amira Salwa Arsila. Hadir. Ya. Aulia Nashwa Hadi. Ya. Azimatul Husnia. Hadir Ibu. Ya. Harmoni Semesta. Hadir Ibu. Ya. Ita Rosantiani. Hadir Bu. Nazwa Tiara Ramadhani. Hadir Ibu. Wahidatun Hanifah. Ibu. Zaskia Prisma Dara Cantika. Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Ternyata tidak ada yang sakit ya. Oke, kok kelihatannya kalian lemes ya? Padahal kan sekarang masih pagi loh ya. Pagi yang cerah, kalian harus Semangat. Sekarang Ibu tes suara kalian. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ibu ada ice breaking untuk membakar semangat kalian. Sekarang Ibu minta tolong kalian berdiri. Oke. Ya, untuk ice breaking ini clue-nya itu jika Ibu bilang apel, kalian jongkok. Jika Ibu bilang jeruk, kalian berdiri. Jika Ibu bilang anggur, kalian ketawa. Dan jika Ibu bilang nanas, kalian diam. Sudah paham? Sudah. Oke, kita mulai ya. Jeruk, apel, anggur, nanas, jeruk, apel, anggur, nanas, jeruk. Oke, beri aplaus untuk kita semuanya. Oke, silakan duduk anak-anak. Nah, sekarang kalian sudah semangat dan sudah konsentrasi, tandanya kalian siap belajar dan menerima materi pada pagi hari ini. Oke. Nah, sebelum masuki materi, Ibu ingin bertanya sedikit kepada kalian. Anak-anak, kalian pernah nggak melihat sungai, pasar, hutan, atau usaha kecil di sekitar rumah kalian? Nah, oke Aulia, dari kamu lihat dan teman-temanmu itu tadi termasuk bagian dari apa? Potensi ekonomi lingkungan Bu. Iya betul, yang kalian lihat itu termasuk bagian dari potensi ekonomi lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang potensi ekonomi lingkungan. Tujuannya agar kalian dapat memahami bagaimana ekonomi lingkungan sekitar untuk kegiatan ekonomi. Tetapi kita harus tetap menjaga kelestariannya. Oke anak-anak, hari ini kita melaksanakan pembelajaran yang berbasis problem atau suatu masalah yang disebut dengan PBL. Apa itu? Oke, iya betul. Ganti skin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai potensi ekonomi lingkungan.
Nah, pada hari ini kita akan membahas 3 subbab utama. Yang pertama, itu ada perubahan potensi sumber daya alam. Yang kedua, ada aktivitas kegiatan ekonomi masa lalu. Dan yang terakhir, ada peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Nah, lingkungan itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam itu juga tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kegiatan ekonomi manusia. Karena apa? Karena aktivitas kegiatan ekonomi manusia itu sumber utamanya yaitu sumber daya alam. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya nih, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam, Ibu, yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Betul, Mbak Harmoni. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, Indonesia itu kan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi, jenis sumber daya alam di Indonesia itu terbagi menjadi 2. Apa aja? Dapat Sumber daya alam dapat diperbarui. Iya, betul sekali. Ada 2 jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Saya Bu, Iya, sumber Mbak Nasi. daya alam yang tidak dapat habis walaupun digunakan terus-menerus. Betul. Sekarang lanjut. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Saya Bu, Iya. sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya yang terbatas, yang jika kita gunakan terus-menerus itu akan habis. Betul sekali, jawaban kalian itu udah benar. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu merupakan sumber daya alam yang bisa kita gunakan kembali atau bisa kita pulihkan kembali. Asal kita itu menggunakannya secara bijak, jangan sampai dieksploitasi. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Kita itu butuh waktu jutaan tahun untuk membentuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Nah, Indonesia itu kan dilewati oleh garis khatulistiwa, kemudian diapit oleh 2 benua dan juga 2 Samudra. Nah, kondisi ini itu menjadikan Indonesia itu negara yang posisinya sangat strategis. Jadi, Indonesia itu memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam. Nah, misalnya, kalau masyarakat yang tinggal di daerah pantai itu mayoritas bekerja sebagai apa? Nelayan. Iya, betul sekali. Nah, kalau masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan itu bekerja sebagai apa? Petani. Berkebun. Iya, betul sekali. Ada yang petani, ada yang berkebun, kemudian juga ada yang beternak. Nah, dari perbedaan tersebut itu menunjukkan kalau Indonesia itu memiliki potensi yang berbeda. Nah, perbedaan kemudian di Indonesia potensi sumber daya alamnya itu bisa berubah dari segi kualitas, dari segi jumlah dan lain-lain. Nah, perubahan ini itu disebabkan oleh 2 faktor. Faktor apa aja? Alam dan lingkungan. Iya, betul sekali. Ada faktor alam dan juga faktor Manusia. Apa itu faktor alam? Faktor alam adalah faktor yang disebabkan oleh alam sendiri seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, dan gunung meletus. Betul sekali, Azima. Faktor alam itu faktor yang berasal dari alam. Contohnya ada banjir, gempa bumi, kekeringan, dan juga gunung meletus. Namun, faktor alam ini itu juga memberikan dampak yang positif. Contohnya, gunung meletus. Gunung meletus kan mengeluarkan abu vulkanik. Jadi, abu vulkanik itu memberikan dampak positif terhadap tanah di sekitar lereng gunung yang cocok untuk ditanami berbagai macam sayur. Kemudian yang kedua ada faktor manusia.
Nah, faktor manusia ini itu faktor yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Contohnya ada penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, serta eksploitasi. Kita sebagai manusia itu harusnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Betul sekali. Nah, kemudian kita lanjut ke subbab yang kedua. Ada aktivitas kegiatan ekonomi. Kita mengulik ke masa lalu dulu ya anak-anak. Ya, Ibu. Oke, yang pertama kita akan membahas kegiatan ekonomi pada masa Hindu Buddha. Nah, pada masa ini kegiatan ekonomi itu mulai berkembang karena adanya sistem kerajaan. Betul sekali. Pada masa ini, masyarakat itu mulai mengenal yang namanya irigasi, yaitu saluran air untuk menyaluri lahan pertanian mereka agar hasil pertanian mereka itu menjadi lebih optimal. Nah, selain kegiatan ekonomi, kegiatan perdagangan itu juga mulai berkembang pesat. Karena apa? Karena Indonesia itu berada di jalur perdagangan, dilewati oleh jalur perdagangan, yaitu antara India dan juga Tiongkok. Nah, kemudian setelah ke masa Hindu-Buddha, kita akan membahas kegiatan ekonomi pada masa Islam. Nah, perdagangan di masa Islam itu menjadi semakin berkembang dan melibatkan lebih banyak wilayah, bahkan hingga ke luar negeri. Contoh wilayah atau negara-negara luar negeri yang melewati jalur perdagangan Indonesia itu ada Arab, ada India, dan juga ada Tiongkok. Nah, kota-kota pelabuhan berkembang itu menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sekarang kita lanjut ke kegiatan ekonomi. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, apa itu kegiatan ekonomi? Saya Bu, Iya, suatu Zaskia. kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, betul sekali. Kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimulai dari kebutuhan pokok, kemudian ada juga kebutuhan tambahan. Nah, di kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3 jenis kegiatan utama. Apa aja? Produksi, Ya. distribusi, konsumsi. Ya, betul sekali. Ada produksi, ada distribusi, dan juga ada Konsumsi. Sebelum itu, apa sih kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi itu kegiatan menghasilkan barang, Ibu. Iya, betul sekali Mbak Harmoni. Kegiatan produksi itu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kegiatan produksi itu dilakukan dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi ataupun setengah Jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa? Produsen. Betul sekali, disebut dengan produsen. Contohnya ada penjahit. Penjahit itu membeli sebuah kain atau selembaran kain. Kemudian dilakukan proses menjahit dan menghasilkan sebuah Baju. Nah, proses tersebut itu disebut dengan kegiatan Produksi. Benar sekali. Nah, selanjutnya ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dan barang atau jasa dari produsen kepada Konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut apa? Distributor. Iya, betul. Contohnya itu ada kurir yang mengantar paket. Kalian pasti di sini pada sering ya beli paket. Iya. Iya, itu kurir yang mengantarkan paket kalian itu disebut dengan Distributor. Oke, yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut apa? Konsumen. Iya, betul sekali, disebut dengan konsumen. Contohnya nih, kalian saat membeli makanan di kantin, kalian itu disebut dengan Konsumen. Betul sekali, kalian disebut dengan konsumen. Next, kita akan membahas pelaku ekonomi. Di sini ada 4 pelaku utama dalam kegiatan ekonomi.
Yang pertama itu ada rumah tangga produksi, yaitu pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, produsen itu dapat berupa perusahaan, pabrik, kemudian usaha-usaha kecil. Contohnya itu ada pabrik roti, ada petani, ada penjahit, dan perusahaan minuman. Nah, yang kedua itu ada rumah tangga konsumsi. Perannya itu menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya nih, ada sebuah keluarga yang membeli makanan, terus membeli pakaian dan juga menggunakan jasa. Keluarga tersebut itu termasuk ke dalam rumah tangga konsumsi. Next, kita akan membahas rumah tangga pemerintah. Nah, rumah tangga pemerintah ini perannya sebagai pihak yang mengatur atau mengawasi sebuah kebijakan. Selanjutnya itu ada rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga luar negeri itu adalah pihak dari negara lain yang melakukan hubungan ekonomi dengan suatu negara. Contohnya nih, ada kerjasama internasional, ekspor dan juga impor. Betul sekali. Itu termasuk ke dalam pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas subbab yang ketiga, yaitu peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, apa itu permintaan? Ibu, Iya, Wahidatun, silakan. barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Betul sekali. Permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen dengan harga dan juga waktu tertentu. Contohnya, saat cuaca panas, banyak orang yang membeli es krim dan minuman dingin. Itu contoh dari permintaan. Sedangkan penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang dijual produsen kepada konsumen dengan tawaran harga tertentu. Contohnya nih, ada seorang ibu yang sedang melakukan tawar-menawar dengan penjualnya. Next, kita akan membahas status dan peran sosial. Sebelumnya, apa sih status itu? Status ada. Saya Bu. Iya, Zina, Status silakan. adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat itu sendiri, Ibu. Iya, betul sekali. Status itu adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Contohnya nih, di sini Ibu berstatus sebagai guru. Terus kalian di sini berstatus sebagai murid. Oke, itu disebut dengan status. Kalau peran sosial itu adalah tugas, hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang dimilikinya. Kalau Ibu berstatus sebagai guru nih, perannya Ibu sebagai apa? Mengajar. Iya, betul, perannya mengajar. Nah, kalau kalian statusnya sebagai murid, itu berperan sebagai apa? Belajar. Betul sekali. Jadi, itulah perbedaan status dan peran sosial. Nah, yang terakhir itu ada diferensiasi dan juga stratifikasi sosial. Diferensiasi itu merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal. Di Indonesia kan banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan lain sebagainya. Nah, suku-suku di Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada suku yang paling baik, tidak ada suku yang paling buruk, tidak ada suku yang paling jelek. Semua suku di Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, sedangkan stratifikasi sosial itu merupakan pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Nah, ini itu baru ada yang namanya stratifikasi. Ada tingkatannya masing-masing. Contohnya ada kelompok masyarakat kaya, ada kelompok masyarakat menengah, dan juga ada kelompok masyarakat miskin. Dari materi yang Ibu jelasin nih, apa ada yang ditanyakan? Tidak Iya, ada. iya. Oke, berarti udah paham semua ya ini? Sudah. Next, kita akan saatnya diskusi. Ngapain ya ini? Apa Main.
di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Kelompok pertama ada Mbak Amirah, Harmoni dan juga Nazwa Tiara. Kelompok kedua ada Azima, Zaskia dan juga Aul. Dan kelompok 3 ada Wahidatun, Ita dan juga Alfi. Nah, masing-masing kelompok akan Ibu bagi LKPD. Nah, di LKPD ini sudah ada petunjuk pengerjaannya. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian akan mempresentasikan. Tapi mempresentasikannya cukup di tempat duduk masing-masing ya anak-anak. Baik. Oke, sekarang Ibu bagi LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok yang ketiga. Oke. Oke, sekarang saatnya kalian diskusi. Mungkin diskusinya bisa berkumpul atau menghadap ke teman-temannya masing-masing ya anak-anak. Ya, Bu. Kalau ada yang masih dibingungkan atau belum dipahami, bisa tanya ke Ibu ya. Iya, Bu. Ibu. Gimana nih dari kelompok 1, ada yang dibingungkan nggak? Tidak ada Ibu. Udah paham ya? Ya. Oke, dari kelompok 2, apa ada yang dibingungkan? Belum Ibu. Oke, belum ya, berarti masih ada nih kayaknya yang dibingungkan. kayaknya, Bu. Oke, dari kelompok 3, gimana nih? Oh iya, nama kelompoknya ini jangan lupa ditulis ya anak-anak. Ya, Bu, siap. Jangan lupa diberi nama kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya jangan lupa ditulis namanya. Oke, pinter-pinter banget nih murid Ibu. Udah pada ngerjain langsung. Oke, udah selesai kah? Bentar, Bu. Oke, ya. Apakah udah selesai diskusinya anak-anak? Sudah. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, bisa dikumpulkan ya untuk Oke, nah sekarang setelah kalian melakukan diskusi, Ibu akan suruh kalian untuk melakukan presentasi. Presentasinya itu bisa diwakilkan per kelompok, itu hanya 1 anak yang presentasi ya. Oke, sekarang bisa dimulai dari kelompok 1 dulu nih presentasinya. Saya belum mau presentasi. Oh iya, silahkan kelompok 1. Ini langsung hasilnya saja ya, Bu. Iya. Jadi, menurut kelompok kami, Sungai Kalimas itu merupakan salah satu sumber kegiatan ekonomi warga Surabaya karena banyak pedagang dan pelaku usaha yang menggantungkan penghasilannya di sekitar sungai ini. Nah, namun adanya pencemaran akibat sampah ini dapat berdampak bagi warga sekitar. Contohnya seperti kurangnya wisatawan yang berkunjung di daerah Kalimas tersebut, dan pedagang-pedagang itu pun akhirnya sepi karena wisatawan yang minim. Jadi untuk mengatasi masalah ini itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Nah, warga harus berhenti membuang sampah ke sungai dan aktif ikut kegiatan kerja bakti. Dan pemerintah juga perlu menambah tempat sampah dan mempertegas aturan di area Kalimas tersebut. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lainnya ada pertanyaan atau ada tambahan gitu? Tidak Oke, tidak ada, berarti udah paham semua ya. Nah, sekarang lanjut ke kelompok yang kedua. Silahkan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Baik Ibu. Jadi menurut kelompok kami Ibu, Sungai Kalimas kan merupakan salah satu sungai yang terpenting di Surabaya ya Bu. Nah, sungai ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata, jalur transportasi air, dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Namun sungai ini kan pernah mengalami pencemaran akibat
banyaknya sampah yang dibuang sembarangan hingga proses pembersihan sungainya sendiri mengangkut sekitar 63 ton sampah. Pencemaran tersebut membuat air sungai menjadi kotor, keruh, dan berbau sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan. Akibatnya dari permasalahan tersebut, jumlah pengunjung itu menurun dan pendapatan perdagangan serta pelaku usaha di sekitar sungai itu ikut berkurang. Selain itu, pemerintah juga harus mengeluarkan biaya besar untuk membersihkan sungai tersebut yang tercemar. Nah, pencemaran sungai Kalimas tersebut disebabkan oleh kebiasaan masyarakat itu sendiri membuang sampah sembarangan, kurangnya kesadaran menjaga lingkungan, limbah rumah tangga dan industri, serta kurangnya fasilitas kebersihan dan pengawasan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak kualitas air saja dan ekosistem sungai, tetapi juga meningkatkan resiko penyakit dan menyebabkan banjir karena aliran sungai tersumbat sampah. Nah, untuk menjaga potensi ekonomi dan lingkungan Sungai Kalimas, masyarakat dan pemerintah perlu diimbau bekerja sama menjaga kebersihan sungai itu sendiri supaya upaya yang dapat dilakukan antara lain menyediakan tempat sampah, mengadakan kerja bakti rutin, memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, serta memberikan sanksi kepada pelanggar. Sudah Ibu, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah melakukan presentasinya. Nah, sekarang lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 3 nih. Siapa yang mau presentasi? Oke, silakan Mbak Wahidatun. Baik, berdasarkan studi kasus Sungai Kalimas, di sini kelompok kami itu menemukan bahwa pencemaran lingkungan di Sungai Kalimas memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Sungai Kalimas tidak hanya berfungsi sebagai saluran air, tetapi juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan sumber penghasilan masyarakat. Ketika sungai mengalami pencemaran akibat sampah yang dibuang sembarangan, kualitas air menjadi menurun dan lingkungan sekitar terlihat kotor. Kondisi tersebut menyebabkan kenyamanan wisatawan berkurang sehingga jumlah pengunjung dapat menurun. Akibatnya, pendapatan masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi di sekitar sungai seperti berdagang, jasa wisata, dan pelaku usaha kecil ikut terdampak. Penyebab utama pencemaran Sungai Kalimas adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, kurangnya pengelolaan sampah yang baik dan kebiasaan membuang sampah ke sungai juga menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran. Dampak pencemaran lingkungan tersebut dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsung air sungai menjadi kotor dan menimbulkan bau tidak sedap. Secara tidak langsung, citra kawasan wisata menurun sehingga minat wisatawan berkurang. Hal tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi tidak optimal. Sebaliknya, lingkungan yang bersih dan terawat dapat meningkatkan daya tarik wisata dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Untuk menjaga potensi ekonomi lingkungan agar tetap bermanfaat, diperlukan beberapa solusi. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menjaga kebersihan sungai melalui kegiatan gotong royong dan pembersihan rutin. Sudah Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang telah presentasi pada pagi hari ini. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah diskusi ya, dan tadi kalian juga sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Potensi lingkungan. Iya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang potensi ekonomi lingkungan hingga aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di suatu daerah. Nah, tadi kita juga belajar bahwasanya suatu daerah itu pasti mempunyai potensi ekonomi yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi lingkungannya. Nah, selain itu, tadi kita sudah belajar tentang bahwa sumber daya alam itu mengalami perubahan karena dua faktor. Apakah masih ada yang ingat dua faktor? Apakah saja itu? Faktor Betul sekali, faktor alam dan faktor manusia. Jadi, kita sebagai manusia itu mempunyai tanggung jawab yang besar, yang sangat amat besar untuk menjaga dan memanfaatkan lingkungan sekitar secara bijak. Karena apa? Karena
lingkungan itu bisa dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya atau masa depan kita. Nah, selain itu juga tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kegiatan ekonomi itu berkembang dari masa Hindu Buddha sampai masa apa? Islam. Betul sekali, hingga masa Islam. Serta tadi kita sudah belajar tentang 3 pilar kegiatan ekonomi. Apa saja itu? Betul sekali, distribusi, konsumsi, dan produksi. Dan kita juga sudah belajar tentang pelaku ekonomi dan lain sebagainya. Dari hasil diskusi dan presentasi kalian, Ibu sudah melihat ya bahwasanya kalian sudah mampu untuk apa? Untuk menghubungkan antara materi dan studi kasus yang sudah diberikan. Nah, itu tandanya apa? Tandanya kalian sudah memahami secara betul-betul tentang apa? Tentang materi pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Nah, pertanyaannya adalah apa pelajaran hidup yang bisa kalian petik dari materi hari ini? Apakah kalian bisa menjawab? Oke. Ya, boleh Waidatun. Tadi dari materi tadi itu Ya. lingkungan sekitar itu mempengaruhi kehidupan manusia khususnya dalam bidang ekonomi. Sehingga kita harus menjaga lingkungan agar tetap lestari. Oke, betul sekali ya jawaban dari Mbak Waidatun. Tepuk tangan Mbak Waidatun. Nah, sekarang ada 2 orang ya, berarti 1 lagi nih Saya, yang Ibu, mau saya. jawab. Oke. Nah, jadi kan setiap lingkungan itu memiliki sumber daya alam yang sangat banyaknya. Nah, tugas kita sebagai manusia itu harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut tuh dengan bijaksana. Jadi kita tuh nggak boleh seperti mengeksploitasi karena itu akan mengganggu keseimbangan antara manusia dan juga alam. Baik, betul sekali dari jawaban-jawaban kalian. Tepuk tangan kita semua. Nah, dapat Ibu simpulkan ya bahwasanya lingkungan itu sangat memengaruhi kehidupan manusia. Jika lingkungan itu dijaga dengan baik, maka apa? Maka potensi ekonomi kita pun ikut membaik. Jika sebaliknya nih, jika lingkungan itu rusak, maka aktivitas ekonomi kita pun ikut terganggu. Betul sekali. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya, Ibu ada pantun nih. Nanti kalian jawab cakep ya, bisa kan? Bisa. Oke. Burung merpati terbang melayang. Cakep. Hinggap sebentar di pohon kelapa. Cakep. Terima kasih anak-anak tersayang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya udah bisa masuk speaker sih. Kita ngapain? Ini kita nggak boleh istirahat. Belum waktunya istirahat ini. Apa? Keterlaluan kok. Cuma ya agak ini. Kaget boy kecamannya. Kita udah boleh pegang HP belum? Nyontek nggak? Aku nambah gue dari Pak Katen Pak Katen nono. Awal kulo amuan Pak Katen dilepokne stiker anjir. Apa sih lah? Itu mah grup LK saya. Jadi gimana?